Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Twiki Oktaviani, saya dari kelas 12 IPS 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu respon internasional terhadap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pengakuan kemerdekaan Indonesia mulai dari Mesir, India, dan Australia. Yang pertama, pengakuan de facto. Pengakuan de facto adalah pengakuan yang diberikan oleh suatu negara kepada negara lain yang telah memenuhi unsur-unsur negara seperti adanya pemimpin, rakyat, dan wilayahnya. Berdasarkan sifatnya, pengakuan de facto dibagi menjadi dua, yaitu pengakuan de facto bersifat tetap dan pengakuan de facto bersifat sementara. Pengakuan de facto bersifat tetap yaitu pengakuan dari negara lain yang dapat menimbulkan hubungan bilateral di bidang perdagangan dan ekonomi. Tetapi untuk tingkat diplomatik belum dapat dilaksanakan. Adapun pengakuan de facto yang bersifat sementara yaitu pengakuan yang diberikan oleh negara lain dengan tidak melihat jangka panjang apakah negara itu eksis atau tidak. Yang kedua ada pengakuan de jure. Pengakuan de jure adalah pengakuan terhadap suatu negara secara resmi berdasarkan hukum dengan segala konsekuensi atau pengakuan secara internasional. Berdasarkan sifatnya, pengakuan de jure dibagi menjadi dua, yaitu tetap dan penuh. Tetap ini berlaku untuk selama-lamanya sampai waktu yang tidak terbatas. Dan pengakuan penuh ini mempunyai dampak dibukanya hubungan bilateral di tingkat diplomatik dan konsuler, sehingga masing-masing negara akan menempatkan perwakilannya di negara tersebut, yang biasanya dipimpin oleh seorang duta besar yang berkuasa penuh. Yang kedua ada pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Mesir. Pengakuan dari Mesir tersebut kemudian diperkuat dengan ditandatanganinya Perjanjian Persahabatan Indonesia Mesir di Kairo. Dengan adanya pengakuan Mesir Indonesia secara de jure adalah negara yang berdaulat. Pengakuan Mesir dan Liga Arab mengundang keterlibatan pihak lain termasuk PBB dalam penyelesaian masalah Indonesia. Untuk menyampaikan rasa terima kasih, pemerintah Soekarno mengirim delegasi resmi ke Mesir pada tanggal 7 April 1946. Pada tanggal 26 April 1946, delegasi pemerintah Republik Indonesia kembali tiba di Kairo. Pada tanggal 6 Mei 1946, malam delegasi Indonesia dipimpin oleh Haji Agus Salim, Deputi Menlu Indonesia, berkunjung ke kantor pusat dan koran IM mengungkapkan rasa terima kasih Indonesia atas dukungan IM kepada Indonesia. Pada tanggal 10 November 1947, mantan Perdana Menteri Indonesia dan penasehat Presiden Soekarno, Sultan Syahrir, berkunjung ke kantor pusat dan koran di IM. Kedatangan mereka disambut dengan gembira dan meriah oleh IM. Selanjutnya, pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh India. Dukungan India berawal dari bencana kelaparan yang melanda India di tahun 1946 yang membuat Indonesia mengirimkan bantuan 500 ton beras. Berkat bantuan ini, dia kemudian mendukung aktif kemerdekaan Indonesia. Di forum-forum PBB pada tanggal 3 Maret 1951 untuk mempererat hubungan kedua negara, maka Indonesia-India mengadakan perjanjian bilateral. Dengan perjanjian bilateral tersebut, kedudukan Indonesia dan India dalam kancah hubungan internasional semakin kuat. Indonesia dan India juga berusaha membebaskan negara-negara di Asia dan Afrika dari penjajahan bangsa Barat. Indonesia dan India mempelopori pelaksanaan Konferensi Asia Afrika atau KAA pada tanggal 18-24 April 1955 di Bandung. Salah satu hasil dari KMB adalah diakuinya kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada tanggal 27 September 1949. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.